Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Nuraili Rosidah, Guru Produktif TKJ SMK Bina Karya Mandiri 2 Bekasi, mata pelajaran Teknologi 1. Sebelum memasuki materi, jangan lupa subscribe, like, and share ke channel Ibu ya. Materi kali ini enkapsulasi data, jaringan nirkabel, gelombang radio, polarisasi. Enkapsulasi data. Enkapsulasi data adalah suatu proses menambahkan header dan trailer pada sebuah data. Enkapsulasi terjadi saat protokol yang ada di layar terendah menerima data dari protokol yang berada di layar lebih tinggi dan meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol tersebut. Pada pengiriman, tugasnya yaitu menerima data dari layar teratas lalu mengolahnya sesuai dengan fungsi protokol. Selanjutnya, baru menambahkan header serta meneruskan ke lapisan bawah. Jenis-jenis enkapsulasi data. 1. HDLC, High Level Data Link Control. HDLC merupakan protokol lapisan data link yang dikembangkan oleh ISO. HDLC digunakan sebagai pembungkus dan pengirim paket di atas link point-to-point. HDLC adalah enkapsulasi default yang digunakan pada antarmuka atau interface serial sinkron dari Cisco router. 2. PPP, Point-to-Point Protocol. PPP merupakan sebuah protokol enkapsulasi jaringan yang banyak dijumpai pada WAN. Kinerja PPP cepat dan menawarkan koreksi kesalahan serta negosiasi sesi secara dinamis. 7. Layer OSI, Open System Interconnection. Physical Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Aplikasi. Selanjutnya, aplikasi berfungsi menyediakan servis bagi berbagai aplikasi network. Contoh protokolnya NNTP, Telnet, SNMP. Presentation berfungsi mengatur konversi dan translasi berbagai format data seperti kompresi data dan enkripsi data. Contoh protokolnya ASCII, MIDI, ASCII 7. Selanjutnya, session berfungsi mengatur sesi yang meliputi establishing atau memulai sesi, maintaining, mempertahankan sesi, dan terminating, mengakhiri sesi antar entitas yang dimiliki oleh presentation layer. Transport berfungsi menyediakan end-to-end communication protocol. Layer ini bertanggung jawab terhadap keselamatan data dan segmentasi data, seperti mengatur flow control, kendali aliran data, error detection dan correction, data spacing urutan data, dan size of the packet, ukuran paket. Contoh protokolnya TCP. Selanjutnya, network berfungsi menentukan rute yang dilalui oleh data. Layer ini menyediakan logical addressing dan path determination, penentu rute tujuan.
Selanjutnya, data link berfungsi menentukan pengalamatan fisik, pendeteksi error, kendali aliran frame, dan topologi network. Fisika berfungsi menentukan masalah kelistrikan atau gelombang atau medan dan berbagai prosedur fungsi yang berkaitan dengan link fisik seperti besar tegangan, arus listrik, panjang maksimal media transmisi, pergantian fasa, jenis kabel dan konektor. OSI, ketujuh layer OSI dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang dimaksud upper layer and lower layer. Upper layer terdiri dari 3 aplikasi presentation session, itu termasuk dalam upper layer, seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Lower layer adalah transport, network, data link, physical. Nah, tugas kalian adalah cara kerja dari proses enkapsulasi dan dekapsulasi OSI layer. Oke, itu tugasnya untuk minggu ini. Selanjutnya, pengertian dan jenis-jenis jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan suatu teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa membutuhkan kabel untuk mentransmisikan data. Jaringan nirkabel menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, ataupun cahaya inframerah. Jaringan nirkabel sering digunakan baik dalam jarak dekat atau jarak jauh. Jenis-jenis jaringan nirkabel: WPAN (Wireless Personal Area Network), WLAN (Wireless Local Area Network), WWAN (Wireless Wide Area Network), WMAN (Wireless Metropolitan Area Network). Wireless Personal Area Network. Teknologi WPAN memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan. Perangkat-perangkat seperti telepon seluler dan laptop yang berada dalam satu ruangan dapat dihubungkan dengan nirkabel. Wilayah yang dijangkau oleh WPAN dapat mencapai 10 meter. WPAN yang saat ini dikenal adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk transmisi data. Pemakaian WLAN membangun koneksi di dalam lingkungannya sendiri, seperti kantor, sekolah, dan lain-lain. WLAN juga sebagai pelengkap untuk LAN yang sudah ada. Dalam infrastruktur WLAN, stasiun-stasiun nirkabel atau perangkat yang dilengkapi dengan kartu jaringan radio atau modem eksternal tersambung ke titik akses nirkabel. Titik-titik akses nirkabel itu berfungsi sebagai jembatan antara stasiun dan tulang punggung jaringan network yang ada. WMAN (Wireless Metropolitan Area Network). WMAN memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Keunggulan teknologi WMAN tidak perlu untuk pengkabelan. Untuk mentransfer data, WMAN dapat memakai
gelombang radio atau cahaya inframerah. Macam-macam teknologi WiMAN adalah MMDS Multi-Channel Multi-Point Distribution Service dan LMDS Local Multi-Point Distribution Service. Wireless Wide Area Network. Teknologi WiMAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik dari jarak jauh. Koneksi tersebut dapat berlangsung di daerah yang sangat luas seperti kota dan negara. Penyedia layanan nirkabel memanfaatkan sejumlah antena yang ditempatkan di beberapa tempat serta memakai pula sistem satelit. Teknologi WiMAN yang diterapkan di Indonesia adalah sistem generasi kedua. Dipakai pada GSM Global System for Mobile Communication CDMA Code Division Multiple Access. Namun teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan jelajah roaming dan ketidakcocokan antara yang satu dengan lainnya. Perkembangan selanjutnya mengarah pada generasi ketiga, organisasi yang mengembangkan standar global untuk teknologi 3G. Dan sekarang pengembangannya sudah mencapai jaringan 4G dan selanjutnya akan 5G. Gelombang radio. Gelombang radio adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah. Frekuensi adalah jumlah getaran gelombang setiap detik. Frekuensi sinyal radio berkisar 1 Hz sampai 100 miliar Hz. Ada dua macam pengiriman sinyal program radio pada pendengar, yaitu amplitudo modulasi atau AM dan frekuensi modulasi atau FM. Pada AM, jumlah getaran tetap, tetapi amplitudo gelombang berubah seiring dengan suara sumber. Pada siaran FM, yang berubah adalah getarannya, amplitudonya tetap. Kelebihan dan kekurangan transmisi gelombang radio. Kelebihan transmisi gelombang radio dapat mengirimkan isyarat dengan posisi sembarang dan tidak harus lurus dan dimungkinkan dalam keadaan bergerak. Memiliki daerah kerja yang cukup luas. Biaya pemasangan secara general cukup murah. Kekurangan transmisi gelombang radio. Kualitas dan performansi yang kurang maksimal, sering mengalami gangguan sinyal. Macam-macam antena.